Di awal film, seorang anggota geng Yakuza bernama Oda tersadar di sebuah jalanan sepi yang sedang diblokir. Dia hanya mengenakan celana dalam dan berada di hadapan Bokson, sang pembunuh bayaran legendaris. Alih-alih langsung membunuhnya, Bokson menjelaskan bahwa ia belajar dari putrinya, Jaeyoung, bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan adil. Mereka mendiskusikan tentang seorang senator yang mengatur agar kelima putranya diterima di perguruan tinggi secara curang. Untuk bersikap adil, Bokson kemudian memberikan Oda sebuah pedang agar dia dapat membela diri. Sementara Bokson sendiri akan bertarung dengan Kappa. Pertarungan sengit pun dimulai antara dua pejuang yang sangat terampil. Namun, pada akhirnya, Oda berhasil membunuh Bokson. Tetapi, Bokson ternyata masih hidup. Karena dalam pertarungan itu, dia hanya menganalisis situasi dan memprediksi hasilnya. Karena merasa tidak bisa menang dalam pertarungan tangan kosong, Bokson memutuskan untuk curang dan menembak Oda. Setelah itu, Bokson pulang ke rumah, di mana ia menemukan putrinya, Jaeyoung, sedang menyembunyikan sebuah rokok. Hal ini membuat Bokson teringat ketika ayahnya yang kasar memergokinya, sedang merokok dan memaksanya untuk memakan rokok tersebut. Ketika Jaeyoung pulang, Bokson memikirkan banyak skenario dalam pikirannya dan menyadari bahwa semua kemungkinan berakhir dengan pertengkaran. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak memarahi Jaeyoung karena hubungan mereka yang sudah cukup tegang dan canggung. Jaeyoung sendiri tidak tahu bahwa ibunya adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat terampil, dan dia membenci sikap ibunya yang tertutup. Keesokan harinya, kematian Oda muncul di berita. MNKCOMKN, perusahaan pembunuh bayaran tempat Bokson bekerja, sangat senang melihat Bokson menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun, adiknya, Min-hee, merasa cemburu karena ia tahu bahwa Min memuja Bokson dan memberikan perhatian lebih padanya. Sementara itu, Bokson berkumpul dengan teman-teman pembunuh bayarannya untuk minum-minum. Semua orang terkesan dengan pedangnya dan gajinya yang cukup tinggi, karena dia adalah kelas edan yang terbaik dalam bisnis ini. Sambil mengobrol, mereka mendiskusikan 3 peraturan yang diajarkan oleh Min kepada semua perusahaan pembunuh bayaran. Pertama, jangan pernah membunuh anak di bawah umur. Kedua, hanya mengambil pekerjaan yang disetujui oleh perusahaan mereka. Dan terakhir, selalu menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Melanggar aturan ini akan membuat karyawan terbunuh. Setelah rapat selesai, Bokson mendapati sekelompok preman sedan memeriksa mobilnya dan memanggilnya dengan sebutan yang tidak sopan. Bokson kemudian menghina mereka, tetapi sebelum mereka bisa bertindak, sesama pembunuh bayaran bernama Hasung masuk dan menghajar mereka semua. Hasung sama hebatnya dengan Bokson dan seharusnya bisa masuk kelas E juga, tapi dia tidak bisa mencapai posisi setinggi itu karena berada di pihak yang tidak disukai oleh CR. Setelah pertarungan, Bokson dan Hasung menghabiskan malam bersama, dan Bokson memberikan uang kepada Hasung untuk pengobatan ayahnya, meskipun tindakan itu melukai harga diri Hasung. Sementara itu, Jaeyoung bertemu dengan pacarnya, Sora. Hubungan mereka dirahasiakan karena mereka tahu bahwa ibu mereka tidak akan menyetujui hubungan tersebut. Sayangnya, mereka harus menghentikan ciuman mereka ketika sekelompok teman sekelas hampir menabrak mereka, dan Jaeyoung harus menolak ajakan Cheon untuk nongkrong, yang akhirnya membuat Cheon agak marah. Beberapa waktu kemudian, Bokson pergi ke kantor MK untuk menemui Min, namun
Mingye menghalangi jalannya dan menyeretnya pergi untuk sebuah kegiatan khusus di kamar mandi yang teduh. Hongji kemudian menyerang seorang pria, memicu perkelahian sengit yang membuat mereka terbentur tembok. Ternyata, itu hanya latihan di Akademi Pembunuh Bayaran. Mingye menempatkan Bokson di posisi tertentu dan memintanya untuk berlatih dengan Yongji, seorang penggemar beratnya. Yongji kemudian mempersenjatai dirinya dengan pisau kayu, sementara Bokson menggunakan spidol. Pertarungan dimulai dengan keunggulan yang jelas bagi Bokson. Yongji berhasil melakukan trik dengan melemparkan senjata dari satu tangan ke tangan yang lain, yang mungkin akan membuat Bokson terlihat lucu jika pisaunya sungguhan. Namun, Bokson dengan cepat membalas dan menggunakan spidolnya untuk menulis di leher Yongji, yang sama saja dengan kematian. Setelah itu, Bokson bertemu dengan Min yang menyuruhnya memilih di antara dua amplop untuk misi selanjutnya. Bokson melihat pilihannya dan menemukan bahwa ia harus membunuh seorang anak laki-laki. Namun, Min dengan cepat mengoreksinya dan menjelaskan bahwa anak itu sudah cukup umur. Bokson juga menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan Min bahwa kontraknya akan segera berakhir dan ia akan pensiun. Pertemuan mereka kemudian terganggu saat Bokson mendapatkan telepon dari sekolah yang memberitahukan bahwa Jaeyoung menusuk Chel. Bokson bergegas ke sekolah dan mengetahui bahwa putrinya terancam dikeluarkan karena dia tidak memberikan alasan atas penyerangan tersebut. Untuk saat ini, Jaeyoung mendapatkan skorsing selama seminggu dan kemudian komit akan membuat keputusan yang tepat nantinya. Setelah itu, Bokson berbicara pada Jaeyoung dan menuntut penjelasan. Tapi Jaeyoung hanya mengatakan bahwa dia ingin membunuh Chel. Ketika Haesung sedang bekerja membersihkan mayat-mayat yang ditinggalkannya, Bokson menawarkan diri untuk menemaninya, sambil mengomel tentang betapa jauhnya hubungan dirinya dengan putrinya. Dia juga khawatir Jaeyoung menjadi terlalu mirip dengannya. Sementara itu, para pemimpin dari setiap perusahaan pembunuh bayaran, termasuk IB dan MK, mengadakan pertemuan. Mereka menemukan adanya korban pembunuhan yang terjadi di luar perintah perusahaan, dan pelakunya bisa jadi adalah salah satu karyawan mereka. Mereka meyakinkan semua orang bahwa jika itu benar, mereka tidak akan ragu untuk membunuh pelakunya karena telah melanggar aturan. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini semua adalah rencana Minhye yang ingin menyingkirkan Bokson untuk mendapatkan Minju bagi dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Bokson terus berusaha berbicara dengan Jaeyoung, namun gadis itu mengabaikannya. Pada saat itu, ia mendapatkan telepon dari Min yang sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan, dan ia memberitahukan bahwa Yongji akan menjadi rekannya dalam misi tersebut. Malam harinya, kedua pembunuh itu masuk ke apartemen korban dan melumpuhkannya. Lalu mereka mulai mempersiapkan detail agar terlihat seperti korban bunuh diri. Namun, saat akan membunuhnya, Bokson menyadari bahwa wajah korban terlihat familiar, dan ternyata ini adalah putra seorang senator yang akan dibunuh oleh ayahnya. Untuk menyingkirkan skandal, pikirannya tiba-tiba terganggu oleh panggilan yang masuk ke pesan suara, dan dia mendengarkan pesan tersebut. Ternyata itu adalah Jaeyoung yang meminta maaf atas segala sesuatu. Terinspirasi oleh hal ini,
Bokson kemudian menolak untuk membunuh pria muda itu hanya karena dia merasa malu. Dia kemudian menelepon Min untuk mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan dan gagal dalam misinya. Min, yang telah tiba di sebuah bar di Rusia, memakai Argut untuk berbicara dengan Bokson sementara dia menjalankan misinya. Pertarungan sengit terjadi di bar tersebut. Namun Min tidak memiliki masalah dalam bertarung dan membunuh setiap orang yang mendekatinya, baik dengan tembakan akurat maupun pertarungan tangan kosong. Saat bertarung, Min menuntut untuk mengetahui kebenarannya, namun tetap berpegang teguh pada ceritanya. Ini membuat Min merasa bahwa Bokson juga melakukan kesalahan, sehingga cerita Bokson lebih dapat dipercaya. Untuk membungkamnya, Bokson mengatakan bahwa dia akan memperpanjang kontraknya dengan MK dan tidak akan pensiun. Satu-satunya syaratnya adalah tidak ada yang boleh menyelesaikan misi yang gagal. Dan Min akhirnya menyetujuinya. Saat Bokson pulang, Jaeyoung sudah tertidur. Namun, saat dia keluar kamar, terungkaplah bahwa Jaeyoung hanya berpura-pura tidur dan dia membutuhkan kenyamanan karena Sora tidak mau menjawab pesannya. Setelah menyelesaikan tugas akhirnya sendiri, Min menelepon Min dan menyuruhnya untuk menutup kasus senator. Meskipun hal ini dapat merusak reputasi perusahaan, Min sangat jelas menyukai Bokson, dan hal ini membuat Min Hee semakin membencinya dan siap untuk membalas dendam. Min Hee kemudian mencari Haesung untuk memintanya menyelesaikan misi Bokson yang gagal, yang langsung diterima oleh Haesung. Karena hal tersebut akan memberinya kesempatan naik ke kelas dan mendapatkan uang untuk pengobatan ayahnya. Di dalam pesawat, Min tidak bisa berhenti memikirkan hari di mana dia pertama kali bertemu dengan Bokson bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Min masuk ke sebuah rumah untuk membunuh seorang pria. Putri pria itu pulang lebih awal dari yang dia harapkan itu adalah Bokson. Namun, Bokson sama sekali tidak terganggu dengan fakta bahwa seseorang mencoba membunuh ayahnya yang kasar. Bahkan, dia membantu Min dengan menendang kursi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Min terkesan dengan kurangnya rasa takut dan pemikiran cepat gadis itu, sehingga dia membawanya di bawah sayapnya untuk melatihnya sebagai pembunuh bayaran. Beberapa waktu kemudian, Bokson akhirnya bisa berbicara dengan putrinya, yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Chaewol mengambil foto Jaeyoung dan Sora yang sedang berciuman, lalu mengancam akan mempublikasikannya, kecuali jika Jaeyoung mau berpacaran dengannya selama 1 bulan. Lebih parahnya lagi, Chaewol meminta Jaeyoung untuk melakukan apa yang dia katakan. Merasa harga dirinya tersakiti oleh sikap pacarnya yang kurang berempati, Jaeyoung membalasnya dengan menikam Chaewol dengan gunting. Bokson cukup kesal mendengar bahwa putrinya menyukai perempuan dan bertanya, apakah Jaeyoung hanya bingung? Yang membuat Jaeyoung sangat terluka. Hal ini juga membuat Bokson mengingat rahasia yang dia simpan tentang dirinya sendiri. Percakapan mereka kemudian terganggu oleh kunjungan dari Youngji. Awalnya, Bokson mengira ini adalah sebuah serangan. Namun ia langsung tenang ketika Youngji menjelaskan bahwa dia dipecat karena disalahkan atas kegagalannya melindungi Bokson. Merasa bersalah, Bokson kemudian mengajak Youngji untuk makan malam bersama. Sementara Jaeyoung harus menyaksikan bagaimana ibunya sekali lagi memilih pekerjaan daripada dirinya. Di bar, teman-teman pembunuh Bokson kemudian tiba bersama Haesung dan memberikan selamat kepadanya karena telah menjadi peringkat Aang. Namun, Haesung segera memberitahu Bokson bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Min dengan kasar mengonfrontasi Min Hee karena telah menyelesaikan pekerjaan senator. Namun, Min Hee merespon dengan mencoba menciumnya, tapi Min menolak dan tetap membela Bokson. Di bar, Bokson melihat berita kematian anak laki-laki itu dan langsung marah-marah kepada Haesung. Tiba-tiba, omelannya terputus oleh telepon dari Min yang memintanya untuk dipakaikan speaker. Kemudian, Min Hee menawarkan misi untuk membunuh Bokson. Dan siapapun yang berhasil akan langsung naik pangkat menjadi peringkat B. Perkelahian sengit pun dimulai.
Bahkan pemilik bar ikut bergabung. Bokson terkejut melihat bahwa Yongji sebenarnya ada di pihaknya dan membantu Bokson membunuh satu persatu lawan mereka. Satu persatu, mereka membunuh semua pembunuh dengan alat apapun yang bisa mereka temukan di sekitar, hingga akhirnya hanya Hasung yang tersisa. Ketika Bokson datang untuk membunuhnya, Hasung meminta Bokson untuk merawat ayahnya sebelum ia meninggal. Setelah itu, Bokson memanggil kru pembersih dan bertanya-tanya mengapa Yang Ji membantunya. Yang Ji menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertahan hidup dan Bokson memiliki lebih banyak kesempatan untuk menang. Kemudian, Bokson mendapat telepon dari Jong yang bertanya kapan ibunya akan pulang karena dia sangat membutuhkannya. Namun, tiba-tiba Minu muncul dan dengan kasar mendorong Bokson ke dinding. Marah karena Bokson telah melanggar banyak peraturan yang akan membuatnya bermasalah dengan para pemimpin lainnya. Bokson tidak ingin putrinya mendengar hal ini. Jadi Minu dengan cepat menghancurkan teleponnya. Yongji kemudian menyela dan menjelaskan bahwa Minhya yang mengirim perintah itu. Minu meminta Bokson untuk datang ke kantornya keesokan harinya untuk memperbarui kontraknya. Karena hanya dengan cara itu, dia bisa melindunginya. Namun, Bokson menolaknya karena dia tahu bahwa menghargai Minu berarti mereka harus bertengkar. Ketika Bokson menghitung hasilnya, dia menyadari bahwa dia akan kalah. Jadi dia tidak punya pilihan selain menerima perpanjangan kontrak. Setelah Bokson pergi, Minu meminta Yongji untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Di rumah, Bokson dimarahi oleh putrinya yang khawatir karena Bokson tidak menjawab teleponnya. Jong menjelaskan bahwa Sora sudah putus dengannya dan sekarang mengira bahwa dia menyukai gadis seperti itu. Bokson meminta maaf atas reaksinya tadi dan berjanji kepada Jong bahwa dia tidak perlu menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Jong kemudian menyadari bahwa ibunya juga mengalami hari yang buruk di tempat kerja. Keesokan harinya, para bos perusahaan mengadakan rapat untuk membahas pembunuhan anak buah mereka dan mencurigai Minu terlibat dalam hal ini. Minu menjelaskan bahwa Bokson telah membela diri dan menawarkan kompensasi uang. Namun, beberapa bos tidak mempercayainya dan meminta Minu untuk menyelesaikan masalah ini. Sesuai dengan peraturan, Minu memberikan pisau untuk melakukannya. Tetapi sebaliknya, Minu membunuh salah satu bos di atas meja dan mengingatkan semua orang bahwa dialah yang membuat peraturan. Dia kemudian menambahkan peraturan baru ke dalam daftar, yaitu tidak boleh membawa senjata selama rapat. Sementara itu, Bokson pergi ke kantor untuk menandatangani kontrak, hanya untuk menemukan Ming yang mengaku bahwa dia telah membunuh salah satu bos.
Bokson meninggalkan sebuah pesan dengan menantang Min untuk berduel di malam hari. Dia memastikan makan malam yang sangat nyaman untuk Jaeyoung, bahkan membiarkannya melewatkan sayuran, agar Jaeyoung memiliki kenangan indah terakhir jika dia tidak kembali. Beberapa saat kemudian, Bokson tiba di kantor. Begitu pintu lift terbuka, Min mulai menembaknya. Tetapi Bokson tidak bergerak karena dia tahu Min belum serius. Min kemudian mengundangnya untuk minum bersama dan mengklaim bahwa dia sudah menghadapi pertarungan dan akan kalah. Bokson mulai memikirkan berbagai prediksi di kepalanya, mencoba berbagai teknik untuk mengalahkan Min. Tapi setiap kali dia mencoba, dia selalu kalah. Namun, saat mendengar Min berbicara tentang masa lalu, Bokson menyadari bahwa kelemahan Min adalah dirinya sendiri. Ternyata, Min telah jatuh cinta padanya selama ini. Ketika Bokson akhirnya mengungkapkan perasaannya dengan lantang, itu cukup untuk mengalihkan perhatian Min, memungkinkan Bokson untuk membunuhnya dengan pedang samurai. Sebelum meninggal, Min mengaku telah mengirimkan tablet kepada Jong, yang memungkinkan Jong melihat semuanya melalui kamera keamanan. Panik dan kesal, Bokson segera kembali ke rumahnya. Khawatir Jong mungkin membahas situasi ini. Namun, saat tiba di rumah, Bokson menemukan Jaeyoung sedang tidur. Jadi, mungkin Min memang berbohong. Jong kemudian terbangun dan memuji Bokson atas kerja kerasnya untuk keluarga, yang membuat Bokson merasa bersalah dan bertanya-tanya apakah Jong benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa waktu kemudian, terungkap bahwa senator yang menyebabkan kematian putra Bokson meninggal di dalam mobilnya karena keracunan karbon monoksida, menunjukkan bahwa Bokson mungkin terlibat dalam kematian tersebut. Jaeyoung kini secara resmi dikeluarkan dari sekolah, namun dia pergi ke sekolah untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada teman-temannya. Dia berjabat tangan dengan Sora dan membungkuk untuk berbisik di telinganya bahwa dia sedang berdebat antara menciumnya di depan semua orang atau membunuhnya. Setelah itu, Jaeyoung melakukan kontak mata dengan Chaewol sambil menyentuh lehernya, mengingatkan akan kemampuannya tamat.